Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali sama-sama berikhtiar untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenarnya dan takwa dalam makna yang seluas-luasnya, baik takwa yang bersifat lahiriah maupun takwa yang bersifat batiniah, takwa yang bersifat ritual maupun takwa yang bersifat maslahah sosial. Mudah-mudahan fardu Jumat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kafaratun lima bainahuma. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Quran memberikan wasiat kepada kita, berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami diamanahkan pada Jumat yang barokah ini untuk mengangkat tajuk bekal kepada generasi muda, mempersiapkan generasi muda yang menjadi harapan kita semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa negara kita hari ini secara demografi mengalami surplus, di mana usia anak-anak muda mengalami puncak populasi dibanding usia yang lainnya. Surplus bonus demografi ini memberi kita harapan besar untuk kemajuan bangsa kita, meskipun di saat yang sama adalah sebuah tantangan, sebab maju mundurnya sebuah peradaban di tangan anak muda. Kalau generasi muda kita mengalami turbulensi akhlak dan moral, intelektual, maka kita bisa ramalkan 10-20 tahun yang akan datang begitulah nasib bangsa kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan generasi muda yang baik? Paling tidak ada 3 catatan khatib. Yang pertama adalah head, kepala. Kepala adalah metafor atau simbol dari intelektualitas. Yang kita bisa siapkan yang pertama adalah kognisi, kognitif, intelektualitas dari anak-anak kita. Karena itu Islam melarang kita merusak akal dan nalar. Apa hikmah dilarangkan minuman keras? Apa hikmah dilarangnya khamar? Karena sesuatu itu bisa merusak akal. Bahwa akal ini adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Akal ini adalah anugerah terbesar yang dititipkan Allah kepada kita. Bahkan akal adalah instrumen terpenting yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan yang lain. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ayat yang populer kita baca itu, Allah menyandingkan malaikat dengan ulul ilm, kata para ulama begitu. Begitu komentar Al-Ghazali dalam Ihya, Allah menyandingkan malaikat dengan ulul ilm, orang yang punya intelektualitas yang tinggi, disandingkan Allah dengan malaikat dalam satu ayat. Saking menunjukkan orang yang berilmu itu luar biasa kedudukannya. Jadi bahkan kalau kita lihat bapak-bapak, kata perintah pertama yang landing turun ke bumi adalah kata perintah yang menyuruh kita untuk membaca, bernalar, meriset dan lain-lain. Iqra, bacalah. Itu tidak ada kitab suci agama manapun
yang wahyu turun pertama kali menyuruh orang membaca, tidak ada kecuali Islam. Menunjukkan Islam adalah agama yang punya perhatian khusus terhadap ilmu pengetahuan, terhadap peradaban keilmuan. Inna baqa'al Islam fil ilm. Begitu kata para ulama, bahwa Islam itu jaya bukan karena pemerintahan. Islam itu jaya bukan karena daulah. Islam itu jaya bukan karena kekuasaan. Bahkan justru sebaliknya, sejarah membuktikan Islam hancur karena berebut kekuasaan. Tapi dengan apa Islam itu jaya? Bil ilm, dengan ilmu pengetahuan, peradaban ilmu. Islam sempat memegang puncak peradaban karena ilmu pengetahuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari sama-sama kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memportal apapun yang bisa menyebabkan kebodohan dan lumpuhnya akal generasi muda. Ya, ikut menyuarakan tidak pada narkoba, tidak pada minuman keras, menjaga pergaulan anak-anak muda kita demi menjaga akal intelektual mereka. Dan jadikan masjid ini sebagai oase, bukan hanya oase spiritual tapi oase intelektual. Ya. Mari kita jadikan Baitur Rahman ini sebagai oase intelektual. Menjadikannya sebagai wadah pusat kajian, tidak hanya kajian-kajian keislaman saya kira. Apapun yang bisa meningkatkan daya intelektualitas anak-anak muda kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua selain head, kepala, yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan generasi muda yang handal adalah hand, tangan. Tangan adalah metafor atau simbol dari skill. Skill. Hari ini kita hidup di era digital, kita hidup di era di mana ijazah bukan segala-galanya, tapi skill. Karena itu penting bagi kita untuk menyiapkan generasi yang baik, generasi yang tumbuh kembang dengan skill yang baik. Kemampuan menghafal saja tidak cukup, kemampuan intelektualitas saja tidak cukup, tetapi skill. Alhamdulillah hari ini banyak sekolah, institusi-institusi pendidikan yang mulai sadar betapa pentingnya skill terhadap anak. Kita masuk di era kurikulum merdeka, di mana anak-anak digembleng, diajarkan skill, ya, keterampilan, sekolah-sekolah kejuruan, dan ini bagus sekali. Ya. Yang terakhir selain skill adalah heart, hati, kolbu. Hati adalah metafor dari spiritualitas. Sehebat apapun kognitif, kecerdasan intelektualitas seseorang, anak-anak kita, secakap apapun dia bermain gadget, tapi kalau dia tidak punya hati, tidak punya agama, tidak punya spiritual, maka pintar hanya sekedar pintar, tetapi pada akhirnya kepintaran itu membunuh dirinya sendiri. Ya, merusak agamanya, merusak bangsa dan negaranya. Karena itu penting bagi kita untuk menanamkan agama, menanamkan karakter, menanamkan prinsip-prinsip nilai-nilai agama. Bahkan ini yang paling pokok sebenarnya. Ini yang paling penting sebenarnya. Kita tahu ya, angka-angka menunjukkan hari ini Bapak-bapak, data yang cukup mengagetkan kita, di mana kita melihat tumbuh kembangnya kreativitas anak-anak kita, tapi di saat yang sama kita melihat angka penggunaan narkoba semakin melejit, angka HIV semakin naik, dan 70% ya penyintasnya adalah anak-anak muda usia 20-25, usia mahasiswa yang menjadi penyintas atau terdampak HIV. Kita bisa bayangkan itu, bahwa di sini yang kita bisa ambil pelajaran tidak hanya intelektualitasnya yang bagus, skillnya yang handal, tapi juga spiritualitasnya. Hari ini kita diramaikan dengan isu
Palestina. Kita tahu Sultan Muhammad Al-Fatih itu melakukan ekspansi ke Konstantinopel di usia yang sangat muda sekali. Modalnya bukan hanya fisiknya yang hebat, bukan hanya pintar, bukan hanya teriakan Allahu Akbarnya yang kencang, tapi di saat yang sama Muhammad Al-Fatih ternyata oleh banyak para muarikh, para ahli sejarah mengatakan seorang anak muda yang sangat agamis, ya. Tahajudnya tidak pernah tinggal, puasa Senin, Kamis, puasa Daudnya bahkan diceritakan oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah luar biasa, ya. Karena itu kita tidak hanya cukup dengan jihad, tetapi juga perlu mujahadah. Nah, ini kata yang juga sama pentingnya dengan jihad. Yang dilakukan Sultan Muhammad Al-Fatih bukan hanya jihad, tapi mujahadah. Kalau jihad itu adalah bersungguh-sungguh, tetapi titik tekannya ada pada fisik dan materi. Kalau ijtihad, bersungguh-sungguh titik tekannya ada pada intelektualitas. Ulama yang berupaya mengeluarkan hukum dengan nalarnya disebut ijtihad. Tetapi ada satu istilah lagi yang tidak kalah pentingnya, bahkan paling penting, namanya mujahadah. Diambil dari akar kata yang sama, artinya sama-sama bersungguh-sungguh, tapi titik tekannya tidak hanya pada materi dan fisik, tetapi pada qalbu, pada mendisiplinkan rohani. Saya kira ini juga penting buat generasi muda kita di tengah arus digitalisasi, globalisasi, informasi yang kita tidak bisa redam, kita tidak bisa portal, kita tidak bisa hilangkan karena kita ada di era itu. Yang bisa kita lakukan bukan membunuh globalisasi, tetapi memanage, bukan mentaqti', tapi mentanzim. Bukan menghilangkan globalisasi, tapi memanage bagaimana digitalisasi dan globalisasi itu berdampak positif buat anak-anak muda kita. Mudah-mudahan dengan 3 bekal ini kita bisa menyiapkan generasi yang handal, generasi yang terbaik, dan generasi yang membanggakan untuk izzah kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim walhamdulillahi rabbil alamin.